Wah, ada sahabat Kak Najih nih. Kak Nidom lagi mencari harta karun. Sebentar ya sahabat Kak Najih. Kak Nidom masih mencari harta karun ini. Tahu harta karun nggak sahabat Kak Najih? Atau ada sahabat Kak Najih yang adik-adik di rumah yang pernah pura-pura ya jadi bajak laut, terus kemudian buat peta, terus kemudian pura-pura nyari harta karun seperti itu. Tahu nggak sih asal dari harta karun atau cerita dari harta karun? Ada yang tahu? Eits, Kak Nidom akan kisahkan hari ini. Kak Nidom akan kisahkan di video kali ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ingat, bulan puasa ya, nggak boleh bohong. Sudah di subscribe atau belum? Cuma tinggal klik, selesai. Oke, sudah? Sudah, kita masuk ke videonya. Oke, Kak Nidom akan menceritakan sebuah kisah tentang pria yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau untuk kisah Nabi Musa nanti di video selanjutnya ya sahabat Najih, atau di video yang lain ya sahabat Najih. Jadi dikisahkan seorang pria yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, terus pakaiannya lusuh dan sebagainya. Ya, dia miskin dan pakaiannya lusuh, pokoknya lusuh. Akhirnya si pria ini, sahabat Kak Najih, si pria ini datanglah ke Nabi Musa. Datang nih ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai orang soleh, wahai orang yang beriman, tolong doakan aku. Aku ini lihatlah keadaanku. Aku ini pria yang miskin, pakaianku lusuh, aku bahkan belum makan. Aku kesusahan untuk mencari makan, mencari nafkah, mencari harta dan sebagainya. Kemudian aku ingin kamu mendoakanku, wahai Nabi Musa. Aku ingin kamu mendoakanku agar mendapatkan harta yang banyak. Seperti itu sahabat Najih. Nah, ini tampilan orang kalau nggak makan ya. Lebih kurus biasanya. Aku cuma acting tadi ya. Jadi seperti itu. Akhirnya Nabi Musa melihat si pria ini mengangkat tangannya dan berdoa agar Korun ini, nama pria ini Korun, agar Korun diberikan atau dikaruniai dengan harta yang melimpah. Nah, Nabi Musa sendiri nih yang berdoa. Singkat cerita, Korun ini akhirnya punya dia berhasil menjadi peternak. Jadi dia punya ternak yang banyak, terus kemudian dia punya usaha juga, dan akhirnya dia punya harta yang banyak. Singkat cerita, jadi dari tadi yang pakaiannya lusuh, yang dia jarang makan, dia bahkan tidak punya harta sama sekali, tidak punya apapun yang penting baginya, dia memilikinya. Jadi mulai dari nol sampai dia memilikinya. Jadi dia punya nih harta yang banyak, punya harta yang banyak sekali. Jadi Korun ini singkatnya dia kaya raya, kaya sekali pokoknya, kaya banget pokoknya. Hartanya melimpah, dia punya emas, berlian, intan, permata, semuanya. Dia juga memiliki istana yang banyak sekali pelayannya. Jadi setiap hari dia duduk di istananya, istananya tadi duduk akhirnya dia kalau pengen makanan sekarang tinggal manggil pelayannya. Wah, pelayan, seperti tadi, pelayan kesini, bawakan aku makanan yang enak, makanan yang segar. Datang makanannya,
datang nih makanannya, disediakan sama pelayannya. Dia mau makan akhirnya. Wow. Nah, ini ilustrasi ya sahabat ngaji, kan nggak boleh ya, makan puasa nggak boleh, kan puasa nggak boleh makan. Wah, dimakan lahap pokoknya, dimakan sampai lahap setiap harinya nanti seperti itu. Jadi dia sudah ada nih pelayan-pelayan yang siap untuk memastikan kebutuhan dari Korun ini tadi. Apalagi dia udah kaya raya sekali ya, kaya raya banget tadi. Udah punya emas, punya istana, punya berlian, intan, wah semuanya punya semua. Korun ini punya semua. Akhirnya setiap sore atau setiap harinya Korun ini punya kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya itu dia memanggil semua pelayannya. Dia memanggil semua pelayannya untuk membawakan semua harta-hartanya. Jadi para pelayannya ini membawa harta-hartanya yang sangat banyak pokoknya, membawakan kunci-kunci dari harta-harta tadi. Wah, ada kuncinya. Jadi semua pelayan, setiap pelayan membawakan hartanya masing-masing. Nah, membawa peti, ada yang membawa kunci tadi yang besar-besar untuk membuka petinya tadi. Untuk apa? Nah, untuk dipamerkan ke penduduk-penduduk yang ada di sana. Untuk memamerkan, wah, jadi ayo sekarang kalian bawa semua harta-hartaku, kita akan berkeliling. Itu Korun ya. Jadi kalau Korun udah kaya gini kan ya, karena makan banyak. Nah, tadi para pelayannya membawakan semua harta-hartanya. Para pelayannya membawakan semua harta-harta dan para kunci untuk membuka peti hartanya tadi. Korun memakai pakaian terbaiknya. Wah, wahai pelayan, siapkan pakaian terbaikku. Kita akan berkeliling hari ini. Kan tadi sudah Kak Nitam sampaikan ya, dia mau berkeliling membawa hartanya. Wah, disiapkan pakaian terbaiknya, dia pakai pakaian terbaiknya. Wah, dia keliling dengan pelayannya. Keliling dengan pelayannya, dengan sombongnya dia bilang, wah, aku orang kaya. Wah, orang kaya. Wah, dia berjalan orang kaya. Dan juga rombongan para pelayan tadi. Wah, semua warga atau semua penduduk yang melihatnya, wah, terpanah. Wah, terperangah. Wah, akulah orang kaya. Lihat pakaianku, bagus. Lihat semua harta-hartaku, wah, berkilau. Aku memiliki emas, berlian, semuanya. Wah, dipamerkan nih kepada penduduk. Nah, penduduk yang imannya masih lemah, ya, penduduk yang dia ada yang pengen seperti Korun. Wah, lihat itu Korun. Ini ilustrasi ya seperti ini. Wah, lihat itu Korun. Dia kaya raya sekali. Wah, lihat hartanya berkilau. Wah, aku ingin menjadi seperti dia. Itu kata sebagian penduduk. Penduduk yang lain, penduduk yang soleh, yang dia taat beribadah, dia tahu kalau harta memang bukan segalanya, ya, harta bukanlah segalanya. Tapi sifat kerendahan hati, tidak sombong, dan tidak keras kepala, itulah yang paling penting, sahabat kita. Wah, jadi ini yang sebagian penduduk yang lain. Wah, lihat Korun itu. Wah, kaya raya sekali. Aku ingin seperti dia. Tapi dia itu sombong. Aku tidak ingin sombong sepertinya. Tidak ingin memamerkan kekayaanku. Beberapa penduduk berpikiran seperti itu. Ada sebagian penduduk yang berpikiran seperti itu. Wah. Akhirnya Korun ini berteriak, semua harta-harta ini akulah yang mencarinya. Ini atas usahaku semua. Ini atas usahaku semua. Ini atas usahaku semua. Wah, aku ini orang kaya. Semua kekayaanku ini atas usahaku semua.
Wah, bayangkan sahabat Kinaji. Padahal tadi di awal cerita dia itu orang yang lusuh, yang tidak punya apa-apa. Terus kemudian dia minta doa kepada Nabi Musa agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia diberikan kekayaan. Tapi dia lupa dan dia bilang kalau semua harta ini adalah hasil kerja keras dia. Wah, ini hasil kerja kerasku, kata Qarun. Ini hasil kerja kerasku. Semua harta-harta ini milikku semuanya. Sudah dikasih harta, sombong, dan juga angkuh. Iya, sahabat. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh pamer, sombong, angkuh, dan sebagainya nggak boleh. Nah, sambil berteriak nih tadi ya, sambil berteriak dengan angkuhnya, wah, aku orang kaya, semua harta ini adalah hasil kerja kerasku. Wah, dia berjalan terus, wah, ini hasil kerja kerasku, aku orang yang kaya, kekayaanku semuanya hasil dari keringatku sendiri. Wah, tapi dia lupa karena tadi di awal cerita Anidam sampaikan kalau dia meminta doa agar didoakan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekayaan. Berarti kekayaannya dari Allah, bukan dari kerja keras dia sendiri. Gitu sahabatnya. Wah, dia akhirnya berjalan. Wah, akhirnya terjadilah gempa. Bangunan bergetar, bangunan di sekitarnya bergetar. Wah, Qarun langsung terperanjat. Wah, apa ini? Karena sombongnya dia tadi, apa ini? Akhirnya di bawah kakinya dia terlihat retakan tanah, ya. Tanahnya retak terus melebar, sahabat Kinaji. Kemudian semua harta-harta yang dibawa Qarun dan juga pelayannya tadi, ya, akhirnya jatuh ke dalam tanah. Jatuh nih, semua istananya juga roboh karena gempa tadi ya sahabat Kinaji. Terus di bawahnya ini tanahnya retak. Wah, apa ini? Akhirnya jatuh semua harta-harta yang dibawa oleh pelayannya tadi dan juga Qarun karena kesombongan dia memamerkan harta dia dan angkuhnya dia. Akhirnya semua harta tadi tertelan oleh bumi, ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena udah sombong. Nggak boleh sahabat Kinaji seperti itu. Jangan sampai meniru Qarun. Nah, itulah cerita dari istilah yang kita kenal seperti harta karun sekarang, ya. Qarun. Nah, dari pemuda yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke, sahabat Kinaji, gimana cerita kali ini? Menarik? Menarik ya? Jangan lupa like, share, dan juga komen, sahabat Kinaji. Untuk kali ini sampai di sini dulu kisahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Andi mau nyari harta karun lagi.